Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Hardianto, salah satu dosen Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dari program studi Sistem Informasi. Saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Web Programming dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Web Programming. Mata kuliah Web Programming adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Web Programming adalah mata kuliah yang mengajarkan membuat website yang isi tampilannya tidak statis. Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep membuat sebuah website dinamis dengan menggabungkan bahasa markup yaitu HTML, CSS dengan bahasa server-side PHP dan ditunjang dengan basis data MySQL. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pertama, pengenalan website, pengenalan aplikasi server, bahasa pemrograman, PHP, JavaScript, dan Python, algoritma pemrograman seperti perulangan, percabangan, dan lain-lain. Database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. PHP, OOP, PHP MVC, dan PHP Framework. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yaitu program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai pembelajaran yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang pertama, mampu memahami pemrograman web server, dan database server. Mampu memahami HTML, menerapkan CSS dalam pembuatan web. Mampu memahami tentang dasar PHP, variabel, perulangan, percabangan, array, fungsi dalam PHP. Mampu memahami tentang definisi database, MySQL, dan query SQL. Mampu memahami mengenai pembuatan form dengan PHP. Mampu membuat website dengan CRUD sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan dengan studi kasus untuk proyek akhir perkuliahan. Perkuliahan ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan. 7 pekan pertama sebelum UTS, 1 pekannya UTS, 7 pekan berikutnya sebelum UAS, 1 pekan untuk ujian UAS. Evaluasi yang didapatkan dari mata kuliah Web Programming yaitu kuis interaktif selama 2 kali pertemuan, penugasan baik dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Diskusi kelompok itu menggunakan rubrik diskusi, dan proyek akhir perkuliahan itu diambil dari berkelompok, UTS dan UAS. Berikutnya adalah bobot penilaian.
Untuk bobot penilaian, pertama kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok 15%, UTS 20%, UAS 20%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah web programming untuk mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Berikutnya merupakan cuplikan suasana proses pembelajaran yang saya laksanakan di laboratorium komputer. Selamat menyaksikan. Lagi jalankan PP Management-nya, kemudian import database OP-nya. Apa namanya? Oke, silakan dilanjutkan di bagian view. Ini kan masih baru fill barang yang tampil ya. Sudah dilengkapi sampai ke stok. Berarti di dalam stok di sampingnya ada aksi satu lagi ya kolomnya. Aksi itu kan isinya untuk apakah dihapus atau diedit ya. Ini belum. Silakan buka lagi VS Code-nya. Oke, silakan dibuka di dalam modul barang, view. Ini kan masih baru menampilkan nama barang ya. Kemudian di bagian stok, tambah satu kolom lagi namanya aksi. Aksi ya. Sudah? Kemudian di bagian fill-nya, di bagian detail record-nya, ini kan baru nama barang. Kita lanjutkan satuan, menampilkan harga modal, jual, stok, kemudian link untuk tombol edit dan hapus ya. Nama barang, satuan, harga pokok, satu lagi apa? Stok. Kemudian yang terakhir untuk aksinya ya, ada edit. Ini untuk mengatur rata teksnya. Nama barang left. Semuanya center kecuali nama barang.
Yang apa? Untuk codingan yang di ini. Oke. Bawahnya cuma itu, cuma kurung berawal, kemudian rumus untuk nomor plus untuk membuat nomor otomatis ya. Bisa juga pakai nomor tambah 1 atau nomor plus juga bisa. Kemudian untuk tugas ya, sekalian juga untuk persiapan setelah ujian. Nanti akan Bapak share beberapa contoh kasus, tapi yang sama juga dengan yang kita praktekkan. Jadi ujian kita tidak melenceng dengan apa yang telah kita pelajari ya. Jadi nggak ada alasan saudara mengatakan ujian itu berbeda dengan yang dipelajari, enggak ya. Kira-kira ujiannya mau sampai database atau masuk ke logika aja, menampilkan halaman, titik halaman A, maka nanti tampil halaman B, maka nanti tampil tabel atau form ya. Tapi menggunakan konsep OOP. Bukan sekedar klik menunya, tapi halamannya, tapi outputnya seperti yang biasa yang kita praktekkan dari awal. Terus sekarang untuk UTS-nya kita menggunakan metode OOP. Jadi soalnya Bapak share ya. Kira ada yang ditanyakan? Kalau ujiannya boleh setelah menggunakan TPK yang kita pakai misalkan nanti sesuai dengan yang kita di soal. Tapi jangan lupa konsepnya harus pakai OOP. Boleh pakai OOP Pak? Boleh pakai OOP? Kayaknya memang selalu seperti itu. Dalam berusaha Bapak menghilangkan tanpa melihat kontur tanpa sih. Berarti selalu kalau mata kuliah pemrograman pasti selalu kita ujian ya. Apa? Error? Harusnya bersyukur saudara bisa error. Kemudian coba dijalankan browsernya, kita cek. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kode barang, nama barang, satuan, harga modal, harga jual. Kemudian stok. Berikutnya ada tombol aksi, ada dua link sebenarnya ya. Edit dan hapus. Sekarang untuk menu edit sama hapus kan belum ada linknya, belum bisa diklik ya. Kemudian sebelum kita menambah link di bagian edit dan hapus, dirapikan dulu di bagian angka, karena angka biasanya supaya lebih mudah membacanya tentu ada formatnya ya kan. Kemudian kalau untuk angka itu nggak mungkin rata tengah ya, pasti bagusnya diposisikan di rata kiri atau kanan? Kiri. Kalau kebanyakan di kanan ya. Oke. Gimana caranya untuk format angka? Berarti di sini ya. Kita gunakan fungsi dari PHP number format ya. Kemudian formatnya seperti ini, float, number, integer, desimal, berapa. Kemudian desimal poinnya. Kemudian kita menggunakan apa untuk separatornya, pakai titik atau tidak. Kemudian separator ribuannya kita pakai koma atau pakai titik. Kalau di Indonesia boleh pakai koma, boleh titik ya. Kalau lebih bagusnya mungkin sebenarnya titik ya. Untuk yang standar kita pakai ini aja. Koma, kemudian kasih desimalnya 0. Berarti di belakang koma tidak ada. Kemudian desimal poinnya koma, kita pakai kutip, kemudian titik.
Kemudian untuk ribuannya kita pakai koma. Coba dites dulu ya. Ini tinggal di copy paste. Untuk rata teksnya boleh saudara gunakan kiri atau boleh kanan. Tapi usahakan jangan tengah ya. Jadi lebih bagus kalau pakai format rupiah ya. Lebih gampang bacanya. Setelah itu baru kita tambahkan link di bagian edit dan hapusnya. Menambahkan link kita gunakan elemen A, komponen A ya. Kemudian href. Oke, ini untuk menambahkan linknya. Tag-nya masih di barang, actionnya. Kalau yang edit, actionnya edit. Dan tambah satu lagi parameter namanya ID. Supaya nanti kita bisa tahu kalau data barang itu diedit berdasarkan kode apa. Spesifiknya apa kodenya ya. Kalau tanpa kondisi, tanpa ada kode yang dipilih, maka nanti barang itu akan diedit semuanya. Misalkan kita mengedit barang B01, kalau tanpa ada kode B01, maka semua data barang itu akan sama harganya, sama nilainya semuanya. Jadi di sini untuk kondisi, kita tambah satu parameter ID ya. Nanti di backup dengan listnya dipindahkan ke partisi mahasiswa ya. Jadi biasanya besok kalau udah ujian itu filenya akan hilang, dihapus lagi ya sama Aslen ya. Kalau bisa dikopikan ke flash, di backup ya. Supaya bisa nanti lanjutkan di rumah di laptop. Kalau tidak dikopi, pasti kemungkinan akan hilang. Itu sudah tidak ada backup selama ujian. Jadi kita materi ini akan lanjut setelah meet bersama ya. Nah, nanti kita mengupdate dari framework dari OOP ini ke MVC lagi. Setelah MVC baru kita akan masuk sedikit menyinggung ke framework. Kemudian untuk ujian kita, materi ujian nanti pembahasan kisi-kisinya. Mudah-mudahan soalnya tidak payah ya. Jadi kenal kita sudah habis, kita tutup kelasnya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah cekatan apa? Oke, selamat ujian ya. Demikian deskripsi singkat serta video cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah web programming yang saya ampu. Semoga mendapatkan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai
dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024. Dan juga terima kasih kepada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ilmu Komputer, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.